Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran karena dia akan dipuaskan. Blessed are those who hunger and thirst, for they shall be satisfied. Thank you. Check 1, 2. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Lord Jesus, thank you for your faithfulness, your loving kindness, Lord Jesus, that every day we experience every single day. Biar hari ini Tuhan, kami yang datang dengan rasa haus, rasa lapar, kami boleh dipuaskan. Let everyone, Lord, that come this morning with hunger and thirst, that you alone will satisfy them. Bapa di surga, kami mau sesuatu yang baru. We expect something new this morning, Lord Jesus. Roh Kudus bekerja bebas di tempat ini. Holy Spirit work freely in this place. We love you, Lord Jesus. Mari saudaraku, dari tempat Anda masing-masing, Anda hampiri Tuhan. From your seat, let's come to the Lord with an open heart. Hallelujah. Thank you, Lord. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. I believe you know this song. Saya percaya Anda ini. Mari kita yang haus lapar akan firman Tuhan, kita angkat suara kita. Let's lift up your voice with this song one more time. Seperti rusa rindu, haleluya. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisai
hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Saya undang bangkit berdiri semuanya, lantai 1, lantai 2. Let's stand on your feet. Yesus, 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 Yesus. Sama-sama angkat kedua tangan, lift up your hands one more time. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, segalanya bagiku. Yes, Kau segalanya bagiku. Yang percaya Yesus segala-galanya bagi Anda, kasih tepuk tangan. You are my everything, Lord Jesus. Engkau adalah segala-galanya bagi kami, Tuhan. Dan pagi ini kami sebagai keluarga, kami datang sepakat meminta kuasa hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Lord, this morning we as a one family come before You, Lord Jesus, with an expectation that You take over from the beginning until the end. Engkau urapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Lord, You give us a fresh anointing for everyone who take part on this service this Sunday. Kami mau sesuatu yang baru, kami mau sesuatu yang dahsyat. We expect something new, something amazing this morning. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengharapkan sesuatu yang besar. Katakan, one more time, katakan. Yeah. Yes, morning PPC. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberimu kelegaan. Jadi pada pagi ini kita mau bersyukur, kita mau datang ke bait Tuhan dengan pujian syukur karena Dia selalu baik. Let's go.
dan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Yes Lord, we want to come to you with a heart full of praise. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagilah berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Give thanks to Him. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Jangan suara kita aja. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. 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 Kita ada di gedung yang baru ini. Kita mau terus memuji Tuhan karena Tuhan Maha Besar. Kita mau ceritakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada.
kita duduk pada pagi hari ini, kita mau baca ayat kita sama-sama dari Ratapan. Oh, tunggu, kayaknya ayatnya salah ini. Sebentar. Maaf. Dari Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Nah, kita baca sama-sama sebentar lagi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 22 dan 23. 22 and 23. We're gonna read our Bible verse for today from Lamentations 22 and 23. Let's read it together. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi kasih setiamu. And we're gonna read it in English as well. Ya udah, gak apa-apa. Kita baca lagi aja sama-sama dalam bahasa Indonesia tadi. 1, 2, gak apa-apa. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. And now we're gonna read it in English. 1, 2, 3. The faithful love of the Lord never ends, His mercies never cease. Great is His faithfulness, His mercies begin afresh each morning. Amin. Anda boleh duduk di dalam hadirat Tuhan. Thank you. Yes, kita mau bawa ayat ini terus. Kalau misalkan setiap pagi ada mercy yang baru dari Tuhan, ada kasih setia baru dari Tuhan. Dan tema bulan ini adalah Seeing God's Goodness in Difficult Time. Dan kita mau imani kalau kebaikan Tuhan itu selalu ada. Kita aja yang perlu melihatnya. We want to continue to seek your goodness, Lord. We want to see it, we want to feel it in our lives. Yes, we're gonna continue to seek your goodness, Lord. I love you, Lord, for your mercies never fail me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up, before I lay my head, I will sing of the goodness of God. Kita nyanyikan sama-sama, mari singer. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Mari kita katakan dengan iman, saudaraku. All my life, 'cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and now we've lived in the goodness of God. Let's sing together. All my life
untuk bangkit berdiri. Dan mari kita nyanyikan sama-sama kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. All my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. So my life, 'cause all my life you have been faithful. Yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, Tuhan, kebaikan-Mu kami rasakan setiap harinya, Tuhan. We have experienced your goodness every day, Lord. From the moment that we are born until today. Dari saat kami lahir, Tuhan, dari nafas pertama kami, Tuhan, dan sampai nanti nafas terakhir kami, Tuhan, kami percaya Kau selalu baik, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, kalau Kau sanggup, Tuhan, mengangkat, ya Tuhan Yesus, semua kabut di dalam mata kami, ya Tuhan Yesus, untuk bisa melihat kebaikan-Mu setiap harinya, Tuhan Yesus. Karena we believe, because we believe that you are able, Jesus, you are able to do everything, to do mighty things. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita katakan sekali lagi kalau Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sama-sama kita angkat kedua tangan, lift up your hands. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup. Melakukan perkara yang besar. Yes,
Tuhan, sama-sama katakan, Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus Yeah. Amin. Yang percayakan kuasa Tuhan, katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Dia sanggup memulihkan hidupku. Yes Lord, Dia sanggup memulihkan hidupku. Apapun keadaan kami Tuhan, Whatever is our circumstance, Lord, sebesar apapun gunung permasalahan kami, no matter how big is our mountain, kalau Tuhan punya kehendak, if you have a will, Tuhan akan angkat dan Tuhan akan pindahkan gunung permasalahan kami. you can move that mountain. Bekerjalah dalam setiap kami Tuhan pagi hari ini. Work freely in each of us, Lord. Yang di rumah, yang di tempat ini boleh, di jamaah Tuhan boleh mengalami Tuhan. May that everyone here or at home experience God's love. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. We thank you. Kami mau mendengar firman-Mu Bapa dalam pagi hari ini. We want to hear your word, Lord, this morning. Buka hati kami Open our hearts dan bicara buat kami. and speak to us. Di dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Sama-sama gereja Tuhan katakan. Everybody say, Amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Good morning Philadelphia Praise Center. Good morning everyone. Okay, before I start, I would like to call all middle schoolers. All middle schoolers go with Coco Vincent. Where's Coco Vincent? Okay, go all middle schoolers. Yes. All right. All middle schoolers. Yes, 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 yes. Okay. Wow. And then, for those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you have your link with you. I'm looking for my friend from Asian Bank. Is Tina here? Is Tina from Asian Bank here? Oh, Tina. Kasih tepuk tangan buat Tina from Asian Bank. Yes. Asian Bank is one of the sponsor for our 5K run. Yes, thank you so much. Untuk Tina, you may be seated. Yes. Pagi hari ini saya mau menyampaikan announcement singkat. I would like to give you a very short announcement first. After this, after the service, there's gonna be abis kebaktian ini akan ada event untuk Sunday School dan Youth yang akan berlangsung di Lower Hall dan juga di back yard. Jadi make sure orang tua yang punya anak-anak middle Sunday School dan juga Youth untuk ikut serta di dalam acara kita di belakang sana. Untuk Anda yang ingin mendapatkan baptisan, terpanggil untuk dibaptis, Anda bisa menghubungi saya setelah kebaktian ini. And also thank you so much untuk Anda semuanya yang mensukseskan acara Fall Night Market kita. Terima kasih thank you untuk yang udah masak, bikin minum, bantu jualan, bantu breakdown semua.
everyone that take part on the fall night market. Ban kamshia, sheshe, gracias, arigato gozaimashita. Ya, kemarin kita dalam satu malam terkumpul hampir $7.000. Praise the Lord. Yeah. Dan juga kalau Anda lihat di bulletin, if you open your bulletin with you, we start with service desk. Kita sudah mulai di dalam meja pelayanan. Apa aja itu meja layanan, Anda bisa lihat di bulletin. Anda bisa menghubungi Nesha setiap hari Kamis. Make sure you make an appointment first with Nesha, dan dia akan membantu Anda di dalam keperluan-keperluan yang Anda butuhkan. Dan juga untuk di belakang sini Anda lihat untuk Thanksgiving retreat. By the way, May, can you show the video? Ini kurang lebih gambaran untuk Anda tahu hotelnya bagaimana. Coba play. Ya, ini dia. It's gonna be in Jersey, Pennsylvania. Kurang lebih 1 jam 15-20 menit. Ya, 1 jam 15. Ini aktornya kami bayar. Ya, ini aktornya kami bayar. Mahal sekali kami bayar untuk dia meliput hotel. Nah, this is only the preview. This is only preview. Yes, this is gonna be the hotel that we are going to use. Ya. Ini hotel yang akan kita pakai, and then kamarnya. Tolong kasih lihat video kamarnya. Ini contoh salah satu kamar yang akan kita pakai. Ini salah satu doang. Ya, ini yang double bedroom. Kamar double queen. Double bed, yes. Nah, ini kamar mandinya ada air, ya. Jangan sampai nggak ada air. Ya, ini dia kamarnya. Oke. Ini bisa 2 orang. Lumayan, not bad. Untuk kita retret sama-sama. Yang paling penting adalah dekat dengan Hershey. Itu ya, Anda bosan, Anda bisa nongkrong di Hershey Park, ya. Kurang lebih kayak begitu hotelnya. So, if you wanna sign up, please hubungin Cindy setelah kebaktian ini. Anda bisa lihat dari harga-harganya, ya. Cindy yang tadi memimpin pujian. Oke, yang di belakang silakan duduk. Ci Iin, semuanya Florence duduk. Ko Irwan, Ci Silvi, semuanya. Yuk duduk yuk. Kita mau dengar firman Tuhan. Om Riko, everyone. Take a seat, Om Haris, Om Liang, semuanya duduk. Everyone take your seat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wow. Gimana saudaraku? Akhirnya gimana akhirnya? Akhirnya bisa juga kita masuk ke gedung ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Siapa yang ikutan Christmas di tempat ini? How many of you? Yeah. Itu kita Christmas 2023 itu kita cuman icip-icip gedung ini. Ya enggak? Kita cuman mencoba untuk gedung ini. Benar enggak? Lalu kita coba lagi kapan? Ingat enggak? Anniversary bulan Februari. Pernah nggak ngebayangin tiba-tiba akhirnya nih kita bisa masuk ke gedung ini, and this is ours. Ini adalah punya Philadelphia Praise Center. Yeah. Sama-sama katakan haleluya. Yes, luar biasa banget. Nah, yang nggak kalah penting adalah hari Sabtu ini nih. Hari Sabtu ini kita akan ada open house. That's different story. Open house itu untuk orang-orang yang di masyarakat, semua segala macam. Tapi yang saya mau adalah untuk Anda semuanya. Sama-sama kita datang. Kapan saudaraku? Hari Sabtu jam 4 sore. Hari Sabtu jam 4 sore. Saya mau semuanya kita ada di tempat ini. Kita celebrate sama-sama. Kita akan jadi kita memuji Tuhan sama-sama. Kita ucapan syukur lah. Gitu. Akhirnya kita bisa pindah ke gedung ini. And again, kalau saya lagi duduk sama Jacob gitu ya, mikir-mikir, gila ya, Tuhan tuh hebat banget ya. Bener gak sih? Ngebayang gak? Favornya Tuhan tuh dalam waktu kurang dalam setahun, bagaimana Tuhan memberikan jiwa-jiwa buat kita, dan Tuhan ngebukain untuk kita bisa pindah ke gedung ini.
yang ada parkiran di South Philadelphia, ada ruang Sunday School. Kenapa? Dan ada ekstra banyak kuburan, ya. Untuk yang mau siap-siap dipanggil Allah, silahkan ada ke sana. Ya, udah semuanya disiapin sama Tuhan, luar biasa banget. Dan dari Sunday School ada tempatnya, youth ada tempatnya, care group ada tempatnya. So yang bagi saya sih yang penting bukan masalah ininya apa namanya ramenya. Yang paling penting adalah kita tertanam dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita boleh sama-sama ambil bagian di dalam kelompok sel yang ada di gereja ini. Terima kasih untuk Anda yang terus mensupport Philadelphia Presenter dengan Pax Cafe yang setiap minggunya selalu happening banget gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mensupport. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Yuk, sekarang silent cellphone-nya. Kita akan ngedengerin firman Tuhan secara 30 menit ke depan. We're gonna pay attention with the word of God. That the title, the theme of this month, tema bulan kita ini adalah Seeing God Goodness in the Difficult Time. Gitu. Seeing God Goodness in the Difficult Time. Melihat kebaikan Tuhan di masa-masa sulit. Saya percaya kalau kita lagi dihadapin dengan masalah, gampang gak untuk kita ngelihat kebaikan Tuhan? Sulit banget. Sulit banget. Jujur aja di antara kita ya, jangan ada dusta di antara kita. Saya percaya bahwa kalau kita boleh to be honest to ourselves, kita akan tahu bahwa gue lagi punya masalah besar dan disuruh mikirin kebaikan Tuhan. Of course akan susah untuk kita melihat kebaikan Tuhan. Dan biasanya apa yang pertanyaan pertama yang biasanya kita sampaikan kepada Tuhan pada saat kita dihadapkan pada masalah? Why me? And it's a normal question. Why me, Lord? Kenapa saya, Tuhan? Tapi nih, sebelum kita ngomongin why me-nya, kenapa kalau kita dapat masalah, kita nanyanya sama Tuhan, why me, Lord? Tapi pada saat lo dapat promosi, dapat proyek baru, dapat uang, dapat berkat, gak pernah kita nanya, why me, Lord? Kenapa harus saya sih yang dapat berkat ini? Pernah gak kita nanya gitu? Kayaknya jarang ya. Tapi kalau kita punya masalah, kita langsung datang kepada Tuhan, why me, Lord? Tanpa kita gak pernah bertanya sama Tuhan, kenapa? Why me, Lord, yang dapat promosi? Why me, Lord, yang dapat proyek ini? Why me, Lord, yang dapat berkat ini? Dan mari kita sama-sama bertumbuh untuk menjadi orang-orang yang ngelihat gini bahwa pain atau masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita bukan karena Tuhan marah sama kita. Bahkan merasakan bahwa Tuhan tuh jauh dari kita. Mazmur 34 ayat 19 bilang gini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang patah hati itu yang apa? Orang-orang yang punya masalah. Pertanyaan saya gini, kalau Anda punya masalah, banyak masalah sampai Anda remuk hati segala macam, Tuhan jauh apa dekat? Firman ini bilang apa? Tuhan itu jauh apa dekat? Ini pada kemana sih ini orang-orang nih? Ini kan ada tulisannya ya bos. Udah dikasih kebetannya nih, udah dikasih jawabannya nih. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi pada saat Anda mempunyai permasalahan yang besar sekalipun, Tuhan jauh apa dekat? Yes. Yang mau saya sampaikan pagi hari ini bahwa gini, bahwa walaupun kita nggak bisa ngelihat kebaikan Tuhan di tengah permasalahan, yang jelas gini, Tuhan akan tetap membawa Anda sampai ke tujuan.
2 tahun yang lalu saya pulang ke Indonesia naik kereta. Naik kereta Jakarta Semarang. Jakarta Semarang, sengaja saya mau naik kereta karena katanya kereta di Indonesia katanya sekarang udah bagus. Enak banget saya naik kereta. Ternyata ada beberapa bagian di mana pada saat saya naik kereta harus ngelewatin apa? Tunnel yang gelap, terowongan yang gelap. Gitu, terowongan yang gelap, dan itu bisa merepresent bahwa itu suatu tujuan kan, bahwa hidup kita adalah suatu journey menuju satu destinasi, dan gak selalu lancar, gak selalu harus terang. Terkadang kita harus melewati kegelapan tunnel. Demikian juga pada saat kita naik pesawat, sometimes ada apa? Turbulence. Tapi walaupun ada turbulence, walaupun ada tunnel yang gelap, masinisnya atau pilotnya tetap membawa kita kepada destinasinya enggak? Yes, tetap membawa kita kepada tujuannya. Demikian juga dengan kehidupan kita, untuk orang-orang percaya bahwa yes, your life is up and down, you facing so many problems, but remember, God still taking you to your destination. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Keputusan siapa saudaraku? Keputusan Tuhan. Jadi ini bicara apa? Bicara bahwa Tuhanlah yang pegang kendali kehidupan setiap kita. Dari rambut kita sampai hidup matinya kita di tangan siapa? Di tangan siapa? So, beberapa hari yang lalu saya lagi baca renungan, ternyata ada cerita mengenai satu keluarga naik pesawat kecil dan pesawatnya tabrakan di Amazon, dan dari semua penumpangnya ada 4 anak kecil yang selamat selama 40 hari. This is the video. Ini terjadinya di Amazon Deep in the Forest. Amazon jungle are slowly regaining their strength at a military hospital and talking about the moment they were found last Friday by a team of military and indigenous searchers. La niña mayor en brazos. The eldest girl, 13-year-old Leslie, was carrying her 1-year-old sister and holding her other sister's hand. They ran to hug me, and Leslie said, Ada "I'm bayi 1 hungry," tahun, the searcher masih says. hidup 40 hari, The diteker sama seven abangnya. carrying the 4 siblings and their mother crashed deep in the Amazon forest May 1st. It took 2 weeks to locate the wreckage. Searchers found 3 adult bodies in the plane, but no children. The father of the 2 youngest children says the eldest told him their mother was alive for 4 days and told her children before she died that they Maminya had hidup dulu 4 hari, segitu mamanya Their meninggal. grandfather says they stayed by the plane, Tinggal 4 mereka, anak surviving kecil on the kakak 3 beradik yang pounds of hidup. cassava flour they traveled with. And eventually, when no one came to help, the siblings started walking. For weeks, searchers found clues: half-eaten fruit, small footprints, a baby bottle, a tiny pair of shoes. Their grandfather said Leslie fed her 1-year-old sister baby formula until it Jadi ran abangnya out. kasih Then makan, only water. kakaknya kasih The makan other untuk siblings adiknya. surviving on berries and seeds Dari they apa yang found ada in the di jungle. dalam forest tersebut. Their family says the kids heard this recorded message in their grandmother's voice, telling them to stop moving. The children finally found just in time. Their grandfather saying Leslie was too tired to walk. The children now playing with each other, reading and drawing pictures, the hospital director said, including these, thanking the military and So, indigenous search team. Can you imagine gak bahwa ternyata bahkan hidup mati kita di tangan Tuhan. Ini 4 orang kakak beradik masih kecil bisa selamat. Gitu. Jadi semuanya di dalam kehidupan kita, Anda percaya atau enggak, itu ada di dalam tangannya Tuhan. Nah, yang harus kita ingat nih gini, bahwa Anda punya masalah besar, Anda nggak bisa melihat kebaikan Tuhan, that's normal, that's okay. Tapi let me tell you, Tuhan tetap akan terus membawa Anda kepada tujuan Anda. Karena apa? Tuhan yang pegang kendali kehidupan.
Dan gak selamanya Anda ada dalam tunnel yang gelap, ya gak sih? Gak mungkin dong kita naik kereta langsung gelap mulu, enggak. Atau naik pesawat terbelens terus, enggak. Firman Tuhan di Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin, panas, kemarau, dan hujan siang dan malam. Artinya apa? Everything in our life there is a season. Selalu ada musimnya dalam kehidupan kita. Amen. Amen. Gak selamanya kita nangis terus. Gak selamanya kita ketawa terus. Gak selamanya kita di atas terus. Gak selamanya kita di bawah terus. And mungkin saya bisa kasih contoh singkat. Ada Wendy gak di sini? Wendy ada? Gak ada ya? Oke, Wendy. Sorry ya saya pakai ya. Wendy, dia single mom dengan 5 anak. Toto divonis sama dokter kena cancer. Sedih banget. Tapi sedihnya gak berpanjangan. Karena apa? There is good news. Anaknya yang namanya Dexter. Dexter mana? Hey, say hi. Dexter. Di tengah mamanya single mom, harus raise 5 kids, begitu kena cancer, ada good news. Anaknya Dexter diterima di Yale, $0, saudaraku. Itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bahwa gak selamanya kita nangis terus. Dan katanya Dexter 5 tahun lagi dia akan menikah, katanya ceweknya ada di gedung ini katanya. Right Dexter? Your future wife will be in this room, right? Indonesian ya, Indonesian. Katanya dia maunya Indonesia, gak mau bule katanya. Yeah. Amen. Alright. Nah, jadi yang kita harus ingat bahwa gak selamanya tuh kita nangis terus, gak selamanya kita ketawa terus. Dan another thing harus kita ingat bahwa gini, bahwa kalau kita diizinkan Tuhan dengan menghadapi masalah, bukan Tuhan mau menghancurkan kita. Jangan cepat-cepat negative thinking sama Tuhan. Ini gue dikasih ini untuk Tuhan mau ngancurin gue. Enggak. Ada yang namanya apa? Pengharapan, hope. Itu cuma dimiliki siapa? Orang-orang percaya. Cuma 2 orang yang tahu nih. Saya mau kasih tahu. Makanya yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Tuhan adalah karena kita punya yang namanya hope atau pengharapan. Yes. Secara nggak langsung, secara nggak sengaja, nggak sadar, kita sebenarnya lagi di bawah Tuhan menuju tujuan kita. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5 bicara begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jadi ada 3 hal tujuan yang Tuhan bawa kita pada saat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah permasalahan kita. One thing adalah apa? Salah satu tujuannya adalah kita mengalami penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Anda dalam tunnel nih, Anda dalam tunnel gelap, but you know ada masinis yang mengendarai kereta tersebut. Di tengah tunnel tersebut, there is comfortness. Ada penghiburan yang datang dari Tuhan. Karena apa? Roh Kudus sendiri itu siapa? Roh Kudus adalah roh yang menghibur. 2 Korintus 1 ayat 3 tadi bilang gini, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. God comforts us in all our troubles. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan. Jangan coba-coba cari penghiburan di mana? Di mall, nggak ada penghiburan. Lo mau belanja sana, belanja sini, yang udah-udah lo bukan penghibur. Bulan depan datang kredit card, lo kaget, hah? Datang tagihan. Jangan cari-cari penghiburan di mana? Di restoran, makan. Bulan depan Anda akan sakit semuanya. Karena apa?
gain weight, semuanya kolesterol, darah tinggi, segala macam. Jangan cari penghiburan dengan hal seperti itu. Itu yang namanya pelarian, bukan penghiburan. Ada seorang, I take you ke 1870-an. Ada seorang yang bernamanya Horatio Spafford. Ini dia, Horatio Spafford. Dia seorang lawyer dan businessman yang sukses banget di Chicago. Dia punya 5 anak. 1871, Horatio punya anak laki-laki, meninggal dunia karena sakit pneumonia. Dia punya gedung banyak banget di Chicago, salah satu gedung di center city-nya Chicago, dan gedung itu tahun 1871 bersama dengan anaknya meninggal, gedung itu terbakar habis. Di mana duitnya ditaruh di situ semua. Duitnya habis, gedungnya habis, anaknya yang satu meninggal dunia. And then dia ngelihat kesedihan istrinya sama anak-anaknya. Apa yang dia lakukan? Dia bilang gini, hey, why don't you go to Europe? Liburan ke Eropa. Tadinya dia mau berangkat juga, tapi ada urusan kerjaan. Dia bilang gini, I'll catch you up. Saya akan nyusul kamu. Lalu anaknya 4 orang, cewek bersama istrinya berangkat naik kapal menuju ke England. Di dalam perjalanan, kapalnya tabrakan dengan kapal lain. Apa yang terjadi? Keempat anaknya meninggal, cuman istrinya yang selamat. Istrinya yang selamat, lalu istrinya mengirimkan surat telegram. Belum ada WhatsApp, belum ada yang lain-lain. Jadi sistemnya pakai telegram. Dia kirim ke suaminya, dia bilang gini, safe alone, what shall I do? Cuman saya yang selamat, apa yang harus saya lakukan? Suaminya nyusul naik kapal, mendengar bahwa keempat anaknya meninggal. Selagi naik kapal, di dalam daerah yang dia lewatin, kapten kapalnya panggil Horatio, Mr. Horatio, come to my cabin, come to my room. Dia bilang gitu, ini di daerah di mana waktu keempat anak kamu meninggal dunia, waktu kapalnya tabrakan. Dia begitu sedih, tapi di tengah kesedihannya itu, dia mendapat penghiburan dari Roh Kudus. Dan ada kata-katanya yang dia buat sama dia untuk jadi lagu. Menjadi lagu yang luar biasa. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Saat kedamaian seperti sungai yang kayaknya menghadang saya, ketika kesedihan bagaikan ombak laut yang banyak banget, yang keras banget, apapun nasibku, Engkau Tuhan mengajari aku untuk berkata, baiklah, baiklah dengan jiwaku. Ini dia ciptakan di tengah kesedihan dia, tapi dia dapat penghiburan dari Roh Kudus. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever may Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well with my soul. Bisa nggak nih kita di tengah kehidupan kita yang penuh dengan permasalahan, kita nyadarin sebenarnya ada Roh Kudus yang menghibur kita. It is well with my soul. Yang kedua, saudaraku, tujuan lain yang Tuhan mau kasih tahu adalah untuk kita mengandalkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. 2 Korintus 1 ayat 9 berkata gini, tetapi hal itu terjadi
supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Tuhan yang membangkitkan orang-orang mati. Jangan kita mengandalkan manusia. Pada saat kita di dalam tunnel, pada saat kita di dalam kegelapan permasalahan kehidupan kita, siapa sih yang kita andelin? Apakah orang di sekitar kita? Atau kita mengandalkan Tuhan? Ada cerita dari Paulus yang mengatakan gini, Paulus bilang gini bahwa udah 3 kali nih saya minta sama Tuhan nih, tolong dong, ini duri dalam daging saya diangkat dong. Thorn in my flesh, katanya gitu. Tapi Tuhan gak mengindahkan, Tuhan gak ngejawab. Dibiarin sama Tuhan. Di situ Paulus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tahu nggak? Kengerian pada saat kita mengalami kesuksesan apa? Yang paling mengerikan, keberhasilan itu sendiri. Karena keberhasilan itu sendiri bisa membuat orang tidak mengandalkan Tuhan. Sedikit ya, kita sekarang ini sebagai gereja, kita dikasih gedung ini, dikasih gedung samping semua segala macam. Jangan puas. Karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kasih buat kita untuk kita jalanin. Dan kita gak bisa lelah, kita gak bisa berlengah-lengah, enggak. Kita harus tetap aware, sensitif dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kita gak bisa ngejalanin sendiri, kita harus minta tuntunan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan ini. Setuju saudaraku? Dan saya gak bisa ngejalanin sendiri. I need your help and I need your support. Yang pertama saudaraku, bahwa tujuannya adalah untuk kita tahu ada penghiburan dari surga. Yang kedua adalah bahwa Tuhan mau mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Waktu Paulus berteriak, Tuhan, angkat duri dalam daging saya. 2 Korintus 12 bilang gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi, kalau kita lemah, kita dihadapin sama masalah, semua segala macam, andalin Tuhan. Anda yang lemah akan dikuatkan kalau Anda mengandalin Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ini seorang Paulus yang hidupnya isinya penderitaan terus setelah dia memberitakan kabar keselamatan. Isinya apa? Dia siksa, dia di penjara, semua segala macam. Tapi dia bilang gini, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Anda yang sedang dihadapi dalam permasalahan, remember, God will take you to your destination. Tuhan akan membawa Anda ke dalam tujuan destinasi Anda. Bahkan pada saat Anda merasa diri Anda lemah, Tuhan akan beri kekuatan bagi Anda yang mengandalkan Tuhan. Tujuan lainnya, yang ketiga adalah untuk kita melayani orang lain di tengah kita punya masalah. 2 Korintus 1 ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Ternyata hidup tuh gak melulu getting, ngedapetin, ngumpulin. Ternyata life is about sharing. Life is not about yourself. Ternyata hidup itu bukan mengenai diri kita. Ternyata hidup itu bicara tentang orang lain. Di dalam tujuan kita diminta untuk terus memperhatikan kehidupan orang lain. Life is not about ourselves.
Dari cerita Horatio tadi, ada seseorang bercerita bahwa istrinya bilang begini, God took 4 of my daughters. Tuhan mengambil 4 anak saya. I don't understand, but someday I will understand. Tuhan mengambil 4 anak saya nggak ngerti kenapa. Tapi saya percaya satu hari nanti saya akan mengerti. Nah, let me close with this, saudaraku. Tuhan pasti membawa kita sampai ke tujuan. Amin apa apanya? Setuju ya? Setuju ya? Anda masuk di dalam tunnel, Anda masuk di dalam pesawat, ada turbulence, you will get there. Karena nakodanya, karena yang bawa adalah Tuhan Yesus Kristus. Respon orang di dalam pesawat, respon orang di dalam kereta beda-beda. Ada yang mabok, ada yang tidur aja santai, ada yang panik, semua segala macam. Ada yang mengandalkan Tuhan, yang bilang berdoa langsung berdoa, gitu. Beda-beda. Kalau Anda sedang dihadapkan dengan permasalahan yang besar, ingat apa kata istri daripada Horatio. Someday I will understand. Suatu hari nanti saya akan ngerti. Ngertinya gimana nih? Ini yang Anda harus perhatikan. You need to have a time of reflection. Anda harus punya waktu untuk refleksi. Apa itu time of reflection? Anda harus duduk tenang dan Anda flashback. Bahwa di situ pada saat Anda flashback, Anda tahu, oh begini toh. Istri daripada Horatio bilang gini, someday I will understand. Someday I will understand, bisa jadi dibukakan Tuhan pada saat Anda masih di dunia ini. Bisa jadi someday I will understand, dibukakan Tuhan pada saat kita ketemu sama Sang Pencipta, Yesus Kristus. I hope you understand. Jadi, Anda nggak ngerti permasalahan yang Anda hadapi sekarang. Atau Anda punya permasalahan di masa lalu, and you sit and have a reflection, like flashback. Oh, ternyata ini toh rencana Tuhan. Kalau Anda sekarang ini ada dalam tunnel, jangan cepat-cepat putus asa. Jangan langsung cepat-cepat negative thinking sama Tuhan. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Tahun 1994. Saya keluarga yang lumayan dekat. Bukan lumayan dekat, dekat banget. Anda bisa tanya sama istri saya. Kakak beradik saya dekat. Dengan orang tua saya dekat. 93, mama saya meninggal dunia. 8 bulan kemudian, papa saya meninggal dunia. 93, 94, begitu beda 8 bulan. Mereka meninggal dunia. We are so broken. Kita nangis, kita sedih, kita nggak ngerti. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Tahun 98 pada saat terjadi kerusuhan di Indonesia, one day saya sama abang saya duduk, dan dia bilang gini, yuk, kayaknya Indonesia udah nggak seru nih, gitu ya. Kayak kalian, kayak saudara-saudara juga, yuk pindah yuk. Akhirnya pindah. Kita apply visa ke Amerika, dan nyampe di Amerika. Kalau saya flashback, saya baru ngerti kenapa Tuhan manggil papa mama saya dalam waktu kurang 1 tahun. Karena apa? Tuhan punya rencana untuk saya khususnya. Karena kalau orang tua saya masih hidup, saya nggak akan ninggalin Indonesia. Karena kami begitu dekat. Nah, that's one story. Saya ngerti, saya melakukan flashback. Oh, ternyata ini toh rencana Tuhan. Kenapa mereka memanggil orang tua saya? Another story adalah setelah saya pindah ke Amerika, saya bantu satu pelayanan di satu gereja.
very involved bersama Jacob, bersama beberapa teman, very involved. Dan tiba-tiba kami dihadapkan dengan permasalahan di mana apa? Di mana kamu stay di gereja itu atau kamu keluar dari gereja itu. Hati saya tuh bingung. Akhirnya saya memutuskan saya keluar. Saya nggak ngerti waktu itu apa-apa. Saya mau keluar. Pokoknya saya keluar. Saya keluar dari gereja itu. Dan lewat beberapa teman-teman yang waktu itu bilang gini, Om, ayo dong Om, kita start pelayanan baru. Bilang, yes, kalau Anda mau mulai pelayanan baru, go ahead, silahkan, saya bilang gitu. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Begitu saya bilang, ini tahun 2005, bulan Januari ya. Bulan Januari 2005, Om, ayo dong Om, kita mulai pelayanan baru. Begitu saya bilang gini, Bos, lo mau pelayanan baru semua segala macam boleh silakan. Tapi siapa yang mau pimpin lo? Gue bilang gitu. Semuanya pada bilang gini, Om Aldo yang pimpin. Gue bilang no. Gue nggak pengen jadi pendeta. Gue nggak pernah kepikiran jadi pendeta dan gue nggak mau mulai kayak begini lagi. Udah enough. Gue bilang gitu. And again, karena desakan teman-teman, akhirnya saya ambil keputusan yes. Dan mempersingkat cerita. Hampir 20 tahun Philadelphia Praise Center ada. Nih tahun depan nih bulan Februari kita merayakan 20 tahun. Yes. Dan kalau kita melakukan flashback, gue bilang gini, oh itu ternyata Tuhan ya yang emang sengaja membuat hati saya keluar loh. Ayo support this group. Dan Tuhan membukakan banyak hal. Salah satunya adalah dipercayakannya dengan gedung ini. Dan yang paling luar biasa dari semuanya ini, pada saat saya flashback, ada ini. Saya bilang gini, Tuhan, saya nggak mau mulai satu pelayanan. Saya bilang ini sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengirimkan jiwa-jiwanya. Masalah jiwa-jiwa itu urusan Tuhan. Kedua, Tuhan, saya mau dikelilingin sama orang-orang yang mensupport saya. Dan Tuhan berikan orang-orang luar biasa yang mensupport saya. Itu bisa terjadi karena apa? Karena waktu saya flashback. Someday I will understand. Itu pesan untuk Anda yang saat ini sedang mengalami di tunnel yang gelap. Turbulence kehidupan. You don't see God's goodness, it's fine. But let me tell you, jangan putus asa. Someday you will understand. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, aku sudah selesai. Selanjutnya Roh Kudus yang bicara. Mari setiap kita tundukkan kepala dan izinkan Roh Kudus bicara lebih lagi. Holy Spirit, continue to speak to every one of us, Lord Jesus. Segalanya
Kau tunjukkan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. kau tunjukkan, Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kapan saudaraku? dulu, sekarang, dan selamanya. Kau Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Yuk gereja Tuhan, angkat tangan, katakan sama-sama. Kau tunjukkan, kau tunjukkan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Berdoa Bapa, biar setiap kami yang mungkin saat ini ada dalam keadaan gak ngerti, when we are facing confusion, Lord Jesus, this morning, biar Engkau Tuhan yang membukakan. Aku berdoa ada penghiburan, there's a comfortness that come from the Holy Spirit. Adakah hati yang memutuskan untuk mengandalkan Tuhan? There is a heart that says, I want to depend on Jesus fully. Dan mau berbagi kehidupan. It's not about ourselves. It's about sharing love. It's not about getting, and getting. But it's about sharing, and sharing. Pada saat kami gak ngerti, biar kami boleh ambil waktu untuk do flashback, do reflection. Biar Roh Kudus sendiri yang bukain untuk kami ngerti akan rencana Tuhan. Dan misalnya juga kami gak ngerti, biar kami punya komitmen. Someday I will understand. Suatu hari nanti saya akan ngerti.
Materaikan firman-Mu Bapa. In Jesus mighty name. Amen. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pagi hari ini. Dan seperti biasa, at the end of the service, saya harapkan Anda duduk untuk saat teduh sebentar, untuk izinkan saya ke pintu depan. Setelah kebaktian ini, ayo kita hangout sama-sama di Pax Cafe. Kita bisa ngopi-ngopi bareng and pay as you wish. You just pay whatever. Anda boleh bayar sesuka hatinya. Dan juga tentunya hari Sabtu kita ketemu di tempat ini jam 4 sore. Jangan lupa keluarga besar PVC 4 sore hari Sabtu. PVC Family Saturday 4 o'clock we gather together. Kita akan berdoa sama-sama, kita akan berkumpul sama-sama, ucapkan syukur kepada Tuhan secara bersama-sama. And also tanggal 17 November Ministry Appreciation, this is invitation. Ini menjadi undangan untuk setiap Anda yang menjadi part of pelayanan di gereja ini. Kita akan ada Ministry Appreciation November 17 setelah kebaktian kedua jam 1 di Lower Hall. Mari kita bawa persembahan kita, saudaraku. Bapa di surga, Engkau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Lord, you are so good to me and to us, Lord Jesus. Pagi hari ini kami membawa persembahan kasih kami, membawa perpuluhan kami sebagai ucapan syukur kami. Lord, this morning we bring our love offering, we bring our tithing as a show that we love you as you love us, Lord Jesus. Pagi hari ini Tuhan kuduskan, biar setiap persembahan ini bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di tempat ini. You sanctify all the offering, Lord Jesus. Let every leaders of this church can manage well this financial that you trust us. Bapak, kami mau berdoa untuk kami yang butuh pekerjaan, untuk kami yang butuh kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, terjadi terobosan-terobosan baru. We want to pray for those of them, Lord Jesus, who needs miracle in healing, who needs job. Open heaven in Jesus' name. Biar sekali lagi Tuhan, kehadiran kami, kehadiran gereja ini Tuhan, boleh menjadi garam dan terang buat kota ini. Let our presence, let our church presence be the salt and the light for the city of Philadelphia. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, Dikudus namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, lepaskan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri, ke kanan, dan apa yang Kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidupnya berbuah lebat dan terus merasakan penghiburan dari Kristus Yesus. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, Amen. To God be the glory.